Hai, welcome back to our channel. Ya, selalu bersama dengan kita, Yasinta, dan juga dengan Dika. Jadi, di video kali ini, seperti yang kalian sudah tahu, kita akan buat video tentang Wasted Beauty Putri Indonesia 2019 yang kalian juga sudah banyak banget request. Jadi, buat kamu yang pengen tahu siapa aja sih Wasted Beauty-nya, tonton terus. Oke, jadi disclaimer dulu bahwa di video ini kita bukan mempertanyakan keputusan yayasan misalnya, atau membanding-bandingkan antara yang menang dan tidak menang pada kontes waktu lalu gitu. Tujuannya bukan itu, tapi buat nunjukin bahwa semua peserta dari Putri Indonesia 2019 kemarin itu sebenarnya semuanya layak untuk menang gitu loh. Betul. Karena memang semuanya bagus-bagus. Dan Kali ini kita akan bahas cuma beberapa aja yang menurut kami paling layak untuk punya kesempatan yang lain gitu. betul. Nah, dan juga harus diingat bahwa setiap yayasan itu memilih pemenang-pemenangnya bukan hanya berdasarkan cocok atau nggak cocok untuk ke ajang internasional, tapi juga bagaimana mereka merasakan akan bisa bekerja sama dalam banyak hal pada para putri-putri ini yang kepilih ini. Exactly. Gitu. Jadi lagi-lagi pageant tuh nggak hanya tentang berangkat ke ajang internasional, tapi juga tentang bisnis seperti yang kita sering bilang. Nah, karena itulah juga bahwa attitude juga memang sesuatu yang sangat penting dalam pageant, karena akhirnya kamu akan bekerja sama dengan banyak orang. Betul. Ketika orang-orang tidak merasa nyaman untuk bekerja dengan kamu, ya lain ceritanya gitu. Sama juga yang dibilang Dika tadi bahwa kontestan Putri Indonesia tahun ini itu super duper bagus-bagus ya Dika ya. Jadi setiap 39 finalisnya itu layak untuk mendapatkan placement sebenarnya. Cuman kan kita bukan dewan juri nih. Dewan juri yang lebih tahu ketika in-depth interview atau ketika kesehariannya. Jadi mereka yang berhak untuk memberikan penilaian. Tidak mungkin ke 39 peserta itu menang. Betul. Oke, let's start with the definition. Jadi beberapa waktu lalu kita udah post di Instagram untuk nanyain pendapat teman-teman, kira-kira teman-teman tuh suka nanyain wasted beauty atau ngobrolin wasted beauty, what's the definition gitu. Nah, akhirnya kita merangkum jawaban dari teman-teman bahwa wasted beauty adalah kontestan-kontestan yang dianggap orang-orang layak menjadi pemenang, namun ternyata unplaced. Atau layak untuk mendapatkan placement ternyata unplaced. Atau mungkin dari definisinya wasted dan juga beauty, dia yang cantik, mega favorit tapi unplaced. Gitu. Sehingga menimbulkan sekiranya pertanyaan-pertanyaan Kenapa? ke netizen, ke audience, kenapa sih kok akhirnya si A unplaced padahal udah wow banget gitu misalnya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa kontestan yang menurut kami sering banget di-mention sebagai wasted beauty dari PI 2019 ini. Tapi kita sendiri mau menggarisbawahi ya bahwa kita bukan dewan juri dan kita nggak tahu nih sebenarnya kenapa dia unplaced. Kita hanya menganalisa dia tuh punya kemampuan apa, kenapa dia nggak masuk itu mungkin karena apa ya gitu loh. Kita akan ke kontestan yang pertama yaitu Banten, Anastasia Pradita. Melihat penampilan dari Anastasia Pradita, perwakilan Provinsi Banten di PI 2019 itu banyak banget PL yang merasa Anastasia Pradita ini tuh layak untuk setidaknya masuk top 3 bahkan atau mendapatkan placement. Tapi kenapa si Anastasia Pradita ini tidak mendapatkan placement? Mungkin kan namanya juga kompetisi ya, pageant, beauty pageant. Mereka menilainya untuk Putri Indonesia adalah brain, beauty, dan behavior. Mungkin memang Anastasia Pradita tidak memiliki whole package ini, atau kalaupun dia memiliki whole package ini, kontestan-kontestan lain tuh memilikinya, sama-sama memilikinya, tapi nilainya lebih tinggi. Dan kita juga nonton di JCC bahwa pendukung dari Banten ini sangat banyak, dan YP itu memberikan kesempatan satu spot di top 11 berdasarkan voting. Kalau menurut kami ketika dia unplaced itu juga karena pendukungnya banyak, bukan hanya ketidakberuntungan dari si finalis, tapi juga pendukungnya mungkin kurang militan untuk nge-like fotonya, untuk belanja di Lazada gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi mungkin memang dia kurang beruntung aja. Oke, yang kedua untuk list wasted beauty kita adalah Riau. Jadi Riau ini juga salah satu my favorite untuk di PI 2019 kemarin dan ternyata unplaced. Why? It's a big question actually. Karena secara feature yang dimiliki si Sabrina ini sebenarnya sudah sangat oke gitu. Bahkan bisa dibandingkan dengan yang lain juga oke gitu. Dan itu juga dirasakan banyak banget PL, bahkan udah bilang ini cocok banget ke Miss International for example karena wajahnya sangat angelic,
Tapi kemudian ada penilaian-penilaian lain yang dimiliki oleh Yayasan Putri Indonesia yang menganggap mungkin Sabrina kurang cocok untuk masuk ke placement. Sabrina ini masuk ke Wasted Beauty mungkin karena selain dia itu sangat cantik, dia juga punya advokasi yang sangat menarik, dan advokasi ini sudah teruji memenangkan penghargaan. Jadi kayak PL tuh merasa dia kurang apa sih gitu loh. Ya, tapi menurut kami, maksudnya secara analisis bahwa ketika everything looks so right gitu loh, pasti ada sesuatu di belakang panggung yang akhirnya membuat YPI berpikiran Sabrina kayaknya kurang cocok untuk Putri Indonesia. Ya masih 22 tahun, still have the chance next year for example. Misalkan atau mungkin hal-hal lain yang tidak bisa dikeluarkan oleh YPI karena bersifat personal. Next, Jawa Timur, provinsinya Dika. Oke. Kita punya Bella Putri Eka Sandra. Tahun ini Bella ini juga menjadi kontestan yang sangat diunggulkan karena tidak hanya secara fisik dia sudah siap untuk berkompetisi, karena dia cukup tinggi ya, 175 cm, menjadi kontestan yang tertinggi bersanding dengan NTT Maria Hastiana. Bella ini sangat cantik sekali menurut aku juga. Dari kalau dia make upnya bener tuh kayak mukanya tuh kayak ya mirip Sabrina, sangat angelic. Kenapa Bella unplaced? Kalau menurut aku mungkin karena jarak pemilihan antara PI Jatim dan karantina Putri Indonesia itu sangat dekat. Jadi untuk mempersiapkan segala sesuatunya itu kurang, termasuk untuk advokasinya. Karena kan tahun ini kita ketahui bersama bahwa Putri Indonesia tuh super duper luar biasa, finalisnya advokasinya tidak ada yang main-main. Itu kan jadi nilai tambah sekarang ya untuk advokasi. Jadi mungkin di bagian advokasi lah Bella agak sedikit off gitu. Dan juga beberapa kabar mengatakan bahwa ada emotional issue, mungkin karena ya masih terlalu muda, 19 tahun ya, masih belum matang dan bisa punya kesempatan yang jauh lebih bagus kalau misalnya dia ikut lagi tahun depan atau 2 tahun lagi bahkan masih bisa. Betul sekali. Ya, itu dia. Oke, next Gorontalo. Artika Rustam, dia jebolan Ratus Jaga. Ya, untuk Ratus Jaga tahun ini dia lolos 2 dan sayangnya bukan Artika nih. Padahal secara background dia cukup oke ya, dia staff DPR, terus terlihat cukup strong juga dari segi muka. Iya, terus kayaknya sudah cukup matang gitu, di atas panggung juga tenang gitu kan. But ya again banyak pertimbangan ya. Iya, tapi kan percayalah bahwa kalau memang seorang putrinya punya skill yang oke gitu, nggak harus jadi pemenang gitu loh, pasti tetap akan diberdayakan oleh yayasan. Betul. Kayak Karina Basrewan ketika Katrina datang ke Indonesia, dia tetap jadi semacam liaison officer lah untuk Catriona karena memang punya kemampuan itu dan dia nggak menang kan, but still ya YPI punya plan tersendiri untuk orang-orang yang memang punya skill. Nah ini juga cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman, kenapa sih NTT nggak masuk top 3? Sebenarnya kita sudah jawab di video sebelumnya Dika ya, tentang jawaban NTT di top 6, karena memang sejujurnya jawaban dia itu sedikit off gitu, jadi kurang mengeksplor, kurang dielaborasi jawabannya. Jadi ya begitulah. Jadi kalau yang tadi mungkin ada hal di belakang panggung atau hal-hal pertimbangan lainnya yang kurang bisa menempatkan dia sebagai pemenang. Nah kalau di kali ini dia masalah performance ketika Q&A ya terutama. Ya, memang agak kurang performanya saat Q&A. Betul. Jadi itu yang menyebabkan NTT nggak bisa place, padahal banyak banget yang mendukung. Betul, mega favorit. Nah itu dia 5 kontestan yang menurut kami masuk ke dalam Wasted Beauty. Sebenarnya ada banyak banget. Banyak banget. Ada yang menyebutkan Sulawesi Barat, ada yang menyebutkan Sulawesi Selatan, ada yang menyebutkan daerah istimewa Yogyakarta. Tapi ya karena kita nggak mau video ini terlalu panjang ya, dan memang mungkin juga kita bahas itu semua, so I leave that to you guys. Betul. Teman-teman bisa kasih tahu ke kami siapa kira-kira Wasted Beauty lainnya dan alasannya. Kenapa boleh komen di bawah, kita obrolin bareng-bareng. Betul. Tapi again we have to say to you bahwa video ini hanya untuk sebagai referensi atau sebagai informasi saja, bukan untuk membandingkan, karena tahun ini itu memang kita harus ulangi lagi tahun yang sangat ketat, kompetisinya sangat luar biasa, atmosfer kompetisinya. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa ini kompetisi, nggak mungkin 39-nya menang atau nggak mungkin semuanya bisa masuk placement gitu.
gitu. Karena sejujurnya tahun ini pemenangnya pun ketiga-tiganya pun sangat luar biasa banget gitu loh. Ya nggak sih, harus kita akui itu. Dan kita sepenuhnya menghargai keputusan YPI siapapun yang menang. Betul. Dan kita juga pasti akan mendukung sepenuhnya. Kalau nanti Miss Universe-nya di dekat-dekat sini, kita jabanin. Tapi dibayarin kan? Biarin cek. Oke. Nah teman-teman, itu dia video kita tentang Wasted Beauty. Jangan lupa ya, tulis di kolom komen siapa Wasted Beauty tahun 2019 ini menurut kalian dan kenapa dia menjadi Wasted Beauty. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like dan subscribe juga biar teman-teman tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan juga untuk teman-teman yang pengen tahu kenapa sih orang-orang itu join pageant, boleh cek di episode kedua podcast kita yang bakal upload dalam waktu dekat. Jadi waktu kalian nonton ini cek aja, mungkin udah upload. Dan next podcast selanjutnya yang kita sedang siapkan adalah tentang kultur pageant di berbagai negara, dan yang akan kita bahas pertama kali adalah kultur pageant di Philippines. Buat teman-teman yang kepo, cek di podcast. cek di podcast. Okay, we will see you in our next video. Bye.